Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman NCL Lovers angkatan 31. Selamat pagi. Bata-bata dikit, Miss. Miss, nggak ada suara, Miss, Miss. mute. Gak ada suaranya, Miss. Nggak ada suaranya, Miss. Gak ada suaranya, Miss. Miss, nggak ada suaranya, Miss. Miss, nggak ada suaranya, Miss. Ngelek. Bisa dengar? Sudah ada. Sudah. Teman-teman dari mana aja ini? Boleh dituliskan di kolom chat. Madura. Tulis dulu di kolom chat nih teman-teman. Tadi ada yang dari Jaksel, ada yang dari Madura. Dari mana aja ini? Dari tadi. Tuban, Surabaya. Madura, Miss, Madura. Yuk, kita tulis di chat nih dari mana aja teman-teman, biar saling kenal nih. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Tuban, ada yang dari Madura. Ponorogo. Aku Ponorogo juga ada. Magetan. Sumatera Selatan, Miss. Dari mana? Madura. Saya Jawa. Aku utara. Jawa. Madura. Ya, Miss, Madiun, Ponorogo. Intinya, Miss. Wah, banyak banget yang dari Madura, Madiun, Ngawi, Ponorogo. Oh, dari Kalimantan Barat juga ada nih. Kalimantan. Dari Sulawesi juga ada. Ih, jauh-jauh ke Madiun nih. Pengen masuk departemen apa sih teman-teman? Boleh dong ditulis di kolom chat. Jauh-jauh ke Madiun. Masuk NCL Madiun. Kalian pengen Nggak masuk bisa ya, Mi? departemen apa aja? Terus kalau pengen tahu. Dari Blitar, Kenapa sudah chatnya dari nggak Madura. bisa ya, Mi? Oh, FGS, FO. Engineering. FBS. Engineering nggak ada dong di sini. Kita ada 3 departemen, front office, F&B service, dan juga housekeeping. Teman-teman pengen masuk yang mana nih? PNB, Mi. Sweater. F&B. Oh, banyak juga yang F&B nih. Sweaters. Yes, alright. Oke, yuk. Caranya kan gimana sih? Sweaters. Oke, meskipun teman-teman pilih housekeeping sama F&B, kalian tetap ikut pengenalan di departemen front office ataupun departemen selain yang teman-teman pilih ya, nanti biar tahu gambarannya di perhotelan seperti apa. Iya dong, harus kenalan. Siap. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menjawab. Senang sekali melihat teman-teman, antusiasme teman-teman angkatan 31. Semoga semangat dan antusiasmenya tetap terjaga sampai kalian selesai pendidikan dari NCL Madiun. Oke, Min. Amin. Sebelum kita mulai sesi pengenalan departemen pada hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan sambutan sekaligus motivasi dari manajer NCL Madiun. Oke, kepada Pak Yohanes, sudah ada di ruang meeting. Ya, silakan, sudah. Pak. Yes. Oke. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bersemangat untuk mengikuti kegiatan hari pertama ya di NCL Madiun. Teman-teman hari ini belajar online terlebih dahulu, atau kita sebut sebagai pengenalan departemen sebelum kalian masuk di NCL Madiun ya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Ari atau biasa dipanggil Pak Jo ya kalau di NCL Madiun.
Nanti selama 6 bulan kalian belajar di NCL, ya pasti bertemu dengan saya dan juga tim dari NCL Madiun. Saya berharap teman-teman terus bersemangat dan raih cita-cita dan impiannya untuk sukses berkarir di perhotelan. Ya, teman-teman, nanti saya lihat di kolom komentar ya. Beberapa di antara kalian memilih F&B service, ada yang memilih ke housekeeping, begitu pula ada yang memilih ke FO. Hari ini pelajarannya tentang FO. Namun perlu kalian sadari ya, teman-teman semuanya, bahwa memilih departemen yang tepat itu adalah awal karir kalian untuk sukses di NCL. Bukan berarti ketika kalian memilih, oh saya pengen housekeeping, saya pengen service, saya pengen FO, itu sudah sesuai dengan bakat kalian. Jadi hari ini, besok sampai Senin depan, ini teman-teman belajar mengenal dulu karakteristik apa saja yang teman-teman wajib punya kalau kalian masuk di departemen ini. Sebagai contoh nih, tadi ada yang bilang, saya pengen masuk ke FO. Tentu nanti hari ini dan juga hari Kamis, nanti Miss Bintang akan memberikan informasi terkait bagaimana sih menjadi seorang FO yang baik. Nah, ketika kalian nanti mendengarkan instruksi atau penjelasan dari Miss Lintang, kalian perhatikan, oh seorang FO yang baik harus bisa A, B, C, D, dan sebagainya. Apakah apa yang disampaikan oleh instruktur itu sesuai dengan karakter kalian? Kalau tidak sesuai, maknanya kalian tidak berbakat dalam bidang ini. Selalu diingat, tadi saya bilang di awal bahwa pemilihan departemen yang tepat itu membuat kalian bisa berhasil di NCL Madiun. Begitu banyak alumni di NCL Madiun yang telah berhasil, mereka bisa menyesuaikan kemampuan mereka didasarkan pada departemen masing-masing. Tapi saya tidak memungkiri ada juga yang mereka sedikit struggle ketika mereka harus masuk di departemen tertentu. Sebagai contoh, departemen yang hari ini kita pelajari yaitu front office. Sebagai seorang front office, teman-teman harus menyadari bila kalian punya minat untuk ke FO nih ya, kalian pasti harus siap bertemu dengan orang baru setiap hari. Kalau kalian grogi ketemu dengan orang baru setiap hari, maknanya kalian mungkin tidak cocok untuk masuk di departemen ini. Jadi teman-teman, silahkan selama 6 hari berturut-turut, tetap hadir, tetap semangat, diusahakan setiap jam 9 sampai setengah 11 bisa nonton, bisa memperhatikan penjelasan di masing-masing departemen. Tak hanya nanti penjelasan dari Miss Lintang dan para pengajar yang lain ya, nanti kita juga pasti undang alumni NCL Madiun yang telah sukses di departemen mereka masing-masing. Silahkan nanti bertanya sebanyak-banyaknya, supaya nanti kalian bisa sesuai dengan departemen yang teman-teman inginkan ya. Sekali lagi sebagai penutup selalu saya ingatkan, pemilihan departemen yang tepat itu adalah langkah awal kalian sukses di NCL Madiun. Ketika kalian salah memilih departemen, maknanya kalian akan kesulitan untuk belajar di NCL Madiun. Itu saja ya. Selamat belajar, selamat kalian perhatikan penjelasan dari para pengajar dan juga alumni. Sukses terus buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Pak Jo atas sambutan dan motivasi yang telah diberikan kepada teman-teman angkatan 31. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah semangat teman-teman dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan dan mempersiapkan diri untuk memasuki dunia di industri perhotelan. Nah, pada hari ini kita akan memulai rangkaian pengenalan departemen. Dan departemen yang pertama yang akan kita bahas yaitu front office. Di sesi hari ini kita sama-sama mengenal lebih dekat tentang front office, mulai dari apa sih front office itu, gimana sih alur kerjanya, apa aja sih tugas dan fungsinya, hingga bagian-bagian yang ada di dalam departemen front office. Siapa tahu setelah sesi ini bisa jadi teman-teman
memilih front office untuk ini pindah departemen. Jadi awalnya pengennya F&B, terus tiba-tiba setelah ikut ini bisa jadi pengen front office gitu ya. Nanti apabila teman-teman ada pertanyaan di pertengahan sesi materi, teman-teman bisa langsung tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom chat ya. Jadi nggak usah nunggu selesai dulu. Ketika di pertengahan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, langsung diketikkan di kolom chat, gitu ya. Ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi pertama yang akan disampaikan oleh Miss Lintang, pengajar dari Departemen Front Office. Kepada Miss Lintang, kami persilakan. Terima kasih, Miss Puspa. Hi guys, everyone. Hello everyone. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Oke, teman-teman, thank you sudah join sharing session di hari pertama ini. Dan kebetulan hari pertama ini yang join cukup banyak ya, Miss Puspa ya. Hampir 140, jadi sudah setengah lebih dari murid NCL angkatan ini bisa join. So, terima kasih teman-teman semuanya. Hari ini saya nggak sendiri, selain sama Miss Puspa dan Pak Yo, saya ditemani sama alumni dari NCL, jadi murid saya angkatan 27. Kalau ini kan kalian angkatan 31 ya. Jadi saya ditemani sama murid saya, Andani dari angkatan 27. Andani bisa on cam nggak Andani? Nah, itu Miss dia. Lintang juga bisa on cam, Miss Lintang. Oh, saya sudah on cam? Sudah kelihatan ya? Sudah Miss Lintang. Sudah ya? Oke. Jadi, saya ditemani sama Andani, teman-teman, di sini. Jadi nanti Andani di akhir sesi ini, Andani akan sharing, yaitu selama di NCL belajar FO itu tentang apa saja. Kemudian Andani juga sukses setelah OJT, Andani bekerja di yang kali ini hotel kedua ya Andani ya. Pertama dia di Surabaya, kemudian sekarang dia di Mercure Madiun. Seperti itu. Oke. Jadi sebelum sharing session sama Andani, mungkin saya bisa memperkenalkan diri saya dulu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Sebentar, saya share screen dulu. Bentar ya. Coba saya share screen with audio. Oke, sudah kelihatan belum teman-teman share screen saya? Belum. Ya. Masih belum. Sebentar. Share screen. Oke, share screen with audio. Sudah? Sudah, Sudah Miss. kelihatan? Sudah. Oke, teman-teman. Nama panjang saya adalah Lintang Hemas. Saat ini saya tidak bekerja lagi di hotel, tetapi istilahnya saya udah pensiun ya dari perhotelan ya. Tapi saya pernah bekerja di hotel dari tahun 2007. Jadi waktu kalian pada masih balita, saya sudah bekerja di hotel sampai dengan tahun 2021. Waktu itu pandemi COVID. Kemudian setelah itu saya ke Madiun dan saya memutuskan untuk jadi instruktur atau guru atau pengajar di front office gitu ya. Ini, jadi saya di NCL Madiun join dari tahun 2021 dari angkatan 20 sampai 31. Jadi udah 11 angkatan yang sudah saya pegang di NCL Madiun, cukup banyak ya teman-teman ya. Kemudian ini saya sedikit bercerita tentang karir saya selama saya bekerja di hotel dari tahun 2007. Saya belum pernah bekerja di luar negeri karena memang waktu itu kesempatannya tidak ada.
Yang kedua adalah izinnya yang tidak ada untuk bekerja di luar negeri. Jadi Miss Lintang dulu dari 2007 kerja di mana saja sih? Ini ya, saya share ya. Saya mengawali karir saya OJT atau internship. Ini yang juga akan kalian lakukan setelah kalian 6 bulan belajar di NCL, kemudian di bulan ke-7 kalian akan internship. Jadi saya juga pernah internship seperti kalian di tahun 2007 di Pullman Jakarta Tamrin sebagai apa? Housekeeping dan front office department. Kemudian di 2009 saya internship lagi untuk kedua kalinya, teman-teman, di Intercontinental Bali Jimbaran sebagai bartender dan waitress. Jadi di F&B service. Kemudian saya mulai bekerja, jadi bukan OJT lagi, masih di Bali, di Discovery Kartika Plaza di tahun 2010. Kemudian saya pindah sampai 2013 di Novotel Nusa Dua Bali, masih di Bali saya, belum berpindah dari Bali. Ini ada foto saya yang pakai baju kuning di 14 tahun yang lalu ya, 13 tahun yang lalu. Waktu saya di Novotel Nusa Dua. Kemudian masih di Bali, saya berpindah hotel lagi di Ayana Resort and Spa Bali. Ini ada beberapa foto saya waktu saya masih bekerja di Ayana Bali, teman-teman yang di sebelah kanan. Kemudian setelah 5 tahun di Bali, saya pindah ke Malang. Karena saya dari Malang, saya berpindah ke Malang. Saya bekerja di Amarta Hills Batu. Ya, di Malang ini ya. Di sini saya nggak lama, kemudian saya berpindah lagi pindah kota ke Surabaya, di Sheraton Surabaya dan Four Points Tunjungan. Ada beberapa foto saya waktu saya masih di Sheraton Surabaya. Ini ya. Setelah dari Sheraton Surabaya, ini adalah hotel terakhir saya di Surabaya adalah Art Hotel by TS Suite Surabaya. Ya, jadi di hotel ini adalah hotel terakhir saya sebelum saya memutuskan untuk menjadi instruktur di NCL Madiun. Ini terakhir saya ya. Oke, teman-teman. Jadi memang cukup lama saya berada di industri perhotelan, bahkan sampai sekarang pun kalau dibilang, oh Miss Lintang mengajar, ya betul mengajar, tapi mengajarnya juga di industri perhotelan gitu ya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu front office bukan hanya senyum dan salam. Oke, jadi saya beberapa lihat ada di kolom chat kalau kalian ada beberapa milih front office ya. Jadi supaya semakin mantap atau kalian bisa berpikir-pikir lagi, kira-kira front office ini cocok nggak ya buat saya? Kok kata Miss Lintang, front office bukan hanya senyum dan salam aja sih gitu ya. Emang kerjanya ngapain aja nih front office ini? Ya nanti kita akan bahas di sini. Nanti kita akan juga ngobrol-ngobrol sama kakak Andani, ya alumni front office dari NCL Madiun. Oke teman-teman. Jadi materi hari ini kita akan mengenal kalau kalian masuk NCL berarti kalian akan bekerja di hotel atau di kapal pesiar gitu ya. Nanti hari ini kita akan mengajarkan kira-kira hotel itu apa sih. Jadi kalian harus tahu dulu, kalian kalau mau kerja di hotel, kalian harus tahu nih hotel ini apaan gitu. Oke, kemudian ada definisi FO, fungsi front office, bagian dari FO, alur kerjanya bagaimana, dan terakhir nanti sharing session dengan Andani. Oke teman-teman, kalian bisa gunakan kolom chat ya untuk membalas, nanti dibantu Miss Puspa untuk membacanya. Jadi kira-kira apa itu hotel? Bisa dibalas di kolom chat. Boleh menggunakan chat GPT kali ini, tetapi kalau waktu pelajaran saya nggak boleh pakai chat GPT. Apa itu hotel teman-teman? Saya kasih waktu 1 menit kurang untuk menjawab di kolom chat. Iya. Tulis di sini ya.
apa yang dimaksud dengan hotel? Masih kelihatan ya screen saya ya, guys? Masih. Masih, Miss. Oke. Apa itu hotel? Hotel adalah banyak sekali. Oke. Nggak Hotel bisa adalah- dibuat. Chatnya di mana? Oh, chatnya dimatikan. Ada Nggak itu, bisa. ada yang typing. Ada 200 orang yang lagi menulis di kolom chat. Oh enggak ya? 20 Maaf, ya kalau- ada ya. Di bagian sebelah mana ya? Kolom chatnya itu yang ada paling bawah, yang ada bubble chatnya. Ada gambar apa namanya chat gitu loh. Udah nggak? Maaf Miss, tapi punya saya nggak bisa. Oh iya udah nggak apa-apa. Oke, udah ya cukup ya. Ini saya baca aja. Hotel adalah bentuk akomodasi dikelola secara komersial, menyediakan layanan penginapan dan makanan. Oke, thank you Mas Kukuh, Mas Adit. Loh kok sama semua jawabannya? Ini kalian googling ini ya. Kalau nggak dari chat GPT, copy paste. Bentuk akomodasi dikelola menyediakan layanan penginapan dan makanan. Oke. Menyediakan kamar untuk disewa. Oke, kemudian penginapan berlibur, penginapan, makanan dan minuman. Oke. Oke, guys. Sepertinya cukup ya. Oke. Thank you teman-teman yang sudah menjawab. Jadi, hotel adalah betul ya, fasilitas yang menyediakan akomodasi penginapan dan makanan dan minuman. Jadi tadi beberapa yang jawab, ada kata-kata kunci di situ adalah menginap dan makan. Betul, jadi hotel itu adalah tempat untuk menginap dan makan. Untuk tujuan menginap di hotel sendiri, itu hanya untuk makan dan tidur ya teman-teman ya. Jadi tamu-tamu di hotel itu menginap di hotel itu dia untuk tidur di kamarnya dan untuk makan di restorannya. Ada nggak orang yang di hotel itu cuman makan aja? Ada ya? Ada beberapa orang yang di hotel dia cuma tidur aja. Ada ya? Ada. Oke. Ada. Itu teman-teman. Jadi dari tujuan tamu-tamu ini menginap di hotel yang hanya ada 2, makan dan tidur, terciptalah 4 departemen yang ada di hotel. Atau 4 departemen atau 4 jurusan yang akan diajarkan di NCL. Jurusan pertama adalah kalau kita berbicara tentang makan, kita punya departemen F&B service yang menyediakan makanan, ya. Kemudian F&B service itu ditemani dengan kitchen atau culinary atau F&B product. Departemen itu yang menyiapkan makanan. Jadi yang F&B service yang menyajikan makanan, yang kitchen atau F&B product itu dia yang menyiapkan makanan, memasak makanannya. Gitu ya, paham ya? Udah ada 2 tuh departemennya, F&B service dan kitchen. Kemudian 2 departemen lagi yang ada di hotel dan ada di NCL. Dia adalah front office dan housekeeping. Teman-teman kalau di hotel tidurnya di mana? Di kamar atau di restoran atau di lobi? Di kamar. Kamar ya. Oke. Jadi teman-teman Di kolam kamar renang. yang Di kamar yang ada di Di hotel restoran. itu, kamar yang ada di restoran, kamar yang ada di restoran, kamar yang ada di hotel itu disiapkan atau dibersihkan oleh departemen yang bernama housekeeping. Betul ya? Yes. Ya. Kemudian tamu-tamunya sebelum masuk ke kamar, tamu-tamunya harus mengambil kunci dan membayar. Ada nggak yang nginep di hotel gratisan? Nggak ada dong. Ada. Ada. Ya, jadi Ada. pembayaran kamarnya dan kunci kamarnya diambil di front office. Seperti itu. Sudah paham ya? Nyambung nggak ini? Nyambung ya? Iya, Nyambung. ya? Nyambung.
Oke, Paham. jadi Paham, kalau paham, kalian paham. ingin berhubungan dengan makanan, silahkan ambil F&B service. Tapi kalau kalian di front office atau di housekeeping, kalian tidak akan berhubungan dengan makanan. Tapi kalian akan berhubungan dengan kamar tidurnya. Seperti itu. Oke? Oke. Setelah itu, sekarang kita masuk apa itu front office. Front office adalah kantor depan. Kalau ditranslate gitu ya. Office adalah kantor, front adalah depan. Jadi front office adalah Kantor depan. Kira-kira apa tugasnya? Atau ketika kamu mendengar kata front office, pasti yang ada di pikiranmu untuk pertama kalinya. Kalau kalian mendengar kata NCL, yang ada di pikiran kalian pertama kalinya adalah Perhotelan. hotelan, kapal pesiar, Kapal siar. Kapal pesiar. Kapal pesiar. Betul. kerja ke luar negeri, ya, Makanan. ya. Kapal Kalau selam. kalian mendengar Kapal perang. office, kalau kalian mendengar Norwegian kata Ruslen. Kapal karam. Kapal selam. kalian pikirkan pertama kali. Stop, stop, Tulis stop. di kolom chat guys. Beberapa aja, silakan yang bisa ngechat, please tulis di kolom chat. Apa yang kalian pikirkan apabila ini kan kalau kalian mendengar NCL, ini kalau kalian mendengar kata front office, apa yang ada di pikiran kalian pertama kali? Ilmu, ya oke. Ilmu hitam masuk juga nggak? Ini enggak ya? Kapal pesiar. Oke. Ini ada jawaban yang serius nih ya. Terima tamu, ya betul. Kalau kalian dengar kata front office, kalian yang ada di pikiran kalian pertama adalah yang menerima tamu, betul. Kemudian ada yang wajah hotel, oke, betul. Ada yang kalau dengar kata front office katanya, iya, Mas Muslih Oni katanya harus menyapa dan ramah, ya. Katanya Erik menyambung tamu, mungkin menyambut ya ini ya. Katanya Al juga menyambut tamu, oke. Ada yang bilang Faras, Mbak Faras bertemu dengan orang, oh ya. Kita kok di hotel ketemu sama orang ya guys. Oke. Mas Tansri sebuah muka dari sebuah hotel, oke. Ada Bahasa buaya Inggris, juga. oke. Mbak Alifa aja melayani tamu untuk check-in dan check-out dan administrasi tamu, kayaknya sudah paham ini ya. Arya bagian meja depan, Halimatus mengurusi check-in dan check-out tamu. Oke. So, sekarang kita bahas, thank you yang sudah menjawab. Ini ya guys, jadi definisi dari front office adalah kesan pertama dari sebuah hotel. Ya, jadi kalau kalian masuk ke sebuah hotel, kalian akan masuk ke bagian lobby. Nah, di lobby tersebut, yang bekerja di lobby itu adalah staff front office. Jadi sebelum kalian tidur di kamarnya, sebelum kalian makan di restorannya, kalian akan masuk ke lobby, dan di lobby tersebut ada orang-orang yang bekerja, merekalah yang namanya staff front office. Seperti itu. Ya. Kemudian, cermin dari hotel untuk pertama kalinya. Jadi tadi kalau ada yang menjawab wajah hotel, betul. Jadi pertama kali masuk hotel, wajah hotel pertama kali itu dia ada di departemen front office. Ya. Kemudian front office harus dan wajib membentuk citra hotel yang positif. Jadi karena FO ini adalah kesan pertama, maka staf FO harus bisa membangun citra yang positif dengan cara apa? Jadi dia dengan cara menyapa tamu, seperti itu ya. Di depan dengan cara senyum dengan tamu, seperti itu ya. Tetapi di sini FO bukan hanya senyum dan sapa aja ya. Kalau orang-orang yang di depan ini sudah menyapa dengan baik, orangnya rapi-rapi, orangnya cantik-cantik, wangi-wangi, bahasa Inggrisnya bagus, maka tamu akan menilai kualitas hotel tersebut. Oh, waktu aku di lobi hotel loh, orang-orangnya ini
rapi-rapi, saya waktu datang saya disambut, seperti itu ya. Oh pasti ini hotelnya keren banget ini pasti hotel bintang 5. Gitu. Karena sudah kualitas hotelnya ini terlihat dari staff-staff front office-nya. Gitu ya. Jadi definisi front office di sini adalah cermin dari hotel untuk pertama kalinya. Jadi departemen yang pertama kali ditemui oleh tamu, dari situ bisa menunjukkan kualitas hotel dan bisa menjadi kesan yang baik untuk tamu. Seperti itu ya. Jadi itu adalah departemen front office. Kemudian, ini tugas-tugasnya. Jadi kalau tadi ada yang menjawab tugasnya adalah check-in, betul. Kalau kita lihat di foto yang saya share di situ ya. Tuh. Jadi ada tamu yang pakai baju pink, di belakangnya ada staf-staf front office yang membawakan barang-barangnya tamu tersebut. Oke. Jadi tugasnya FO salah satunya adalah menyambut tamu yang datang di lobi sebagai pusat informasi. Jadi kalau tamu bisa menanyakan apapun yang ingin dia tahu terkait dengan hotel, tempat wisata, kuliner yang lagi viral, itu boleh dia tanyakan di front office. Selanjutnya, front office sebagai pusat koordinasi layanan hotel. Selanjutnya, FO itu tugasnya menjual kamar. Ya. Selanjutnya, dia melakukan pembayaran tamu karena yang teman-teman bilang bahwa menginap di hotel harus membayar. Jadi siapa yang menerima pembayarannya? Dia adalah staff front office. Terakhir adalah handling komplain. Ya, kurang lebihnya ini hanya sedikit dari sekian banyak tugasnya front office. Nanti kita akan belajar lagi di kelas saya apabila kalian masuk di front office ya. Oke, selanjutnya adalah nih teman-teman. Hotel itu tidak hanya ada karyawannya saja. Kan kalian sekolah di NCL ini untuk menjadi karyawan hotel ya, atau karyawan kapal pesiar ya, betul ya? Jadi hotel itu tidak hanya ada karyawannya aja, tetapi di hotel itu ada tamunya. Ada orang yang bilang tamu itu adalah customer, tapi kalau di hotel kita bilang adalah tamu, bukan customer. Ya, oke. Jadi alur kita harus tahu guys, alur perjalanan tamu, bagaimana sih cara tamu-tamu itu menginap di hotel, bisa menginap di hotel. Yang pertama, dia harus pesan kamarnya terlebih dahulu. Kalau kalian lihat di TikTok, ada ya, hai guys, hari ini saya staycation loh di hotel ini. Pengen tahu aku staycation di mana? Klik tombol kuning, bener ya? Klik keranjang kuning, ya bener ya? Jadi di keranjang kuning itu adalah link untuk memesan hotel. Jadi sebelum menginap di hotel, kalian harus yang pertama reservasi atau booking atau bahasa gampangnya kalian harus pesan kamarnya dulu. Setelah pesan kamarnya, kedua, tamu itu harus check-in. Check-in itu di mana? Tamu itu harus datang ke hotel, dia harus membayar, dia harus meminta kunci. Setelah itu dia masuk ke yang nomor 3. Dia akan menginap di hotel tersebut. Pada saat menginap, tamu tersebut menikmati kamarnya, ya, kamarnya bagus, fasilitasnya bagus, menikmati kolam renangnya. Mereka, tamu-tamu itu bisa makan di restorannya. Jadi di masa menginap itu, tamu-tamu itu bisa menikmati semua fasilitas yang ada di hotel ya, gitu. Setelah dia nginap, masa iya dia mau nginep di hotel terus? Enggak ya, dia akan pulang. Saat pulang ini namanya adalah check out. Pada saat check out, apa yang dilakukan oleh tamu? Mengembalikan kunci. Seperti itu. Oke, dari alur perjalanan tamu yang ada 4 ini, yang ada di Departemen Front Office atau yang dikerjakan di Departemen Front Office adalah, pertama, reservasi. Jadi ada bagian yang namanya reservasi, termasuk Kak Andani, dia juga di bagian reservasi, itu adalah di bawah Departemen Front Office. Kedua, dia check-in. Kalau check-in sama resepsionis. Nah, resepsionis ini dia juga bagian dari Front Office. Kalau menginap, dia nginap di kamarnya, yang itu adalah tugas dari housekeeping, dan dia akan makan di restorannya, yang itu adalah tugas dari F&B service. Betul ya?
Pada saat check out, dia mengembalikan kuncinya, ini juga dikembalikan di front office atau di reception. Jadi dari alur perjalanan tamu ini, yang mana sih yang bertemu dengan FO? Itu yang reservasi pada saat dia pesan, pada saat dia check-in, dan pada saat dia check-out. Jadi tamu itu 3 kali guys ketemu sama FO. Ya, pada saat pesan, pada saat check-in, dan pada saat check-out. Seperti itu. Oke, teman-teman. Sekarang sebelum saya ke materi yang selanjutnya, sekarang saya bertanya ya. Mungkin di antara kalian masih berpikir kalau FO itu hanya bisa menjadi resepsionis. Betul? Mungkin ada yang sudah menimbang-nimbang jadi FO. Kira-kira FO ini hanya jadi resepsionis ya, Miss, gitu ya. Nah, saya akan jelaskan di sini bahwa kalau kalian memilih front office, tidak hanya jadi resepsionis. Ada banyak loh guys, departemen atau bagian-bagian yang ada di bawah front office. Nih. Jadi ada 5 bagian dari front office. Ada yang namanya concierge. Concierge ini adalah bellboy, petugas yang membukakan pintu, yang membawa barang-barangnya tamu. Kedua adalah telepon operator. Telepon operator ini adalah yang mengangkat telepon. Ketiga, dia adalah receptionist atau reception. Ini yang mungkin ada di bayangan kalian. Oh, aku jadi FO, aku pasti jadi receptionist, gitu ya. Kemudian ada yang keempat, dia namanya reservasi. Sesuai dengan yang alur perjalanan tamu. Jadi reservasi ini adalah bagian yang bertanggung jawab atas pemesanan tamu. Yang terakhir adalah guest relation officer. Guest relation officer ini adalah petugas FO yang tugasnya menyambut atau mempersiapkan tamu-tamu VIP. Siapa sih VIP itu? Kepanjangan apa? VIP adalah very important person. Jadi kalau ada presiden menginap di hotel tersebut, maka itu adalah tugasnya dari guest relation officer atau GRO kita bilangnya. Kalau ada Pak Menteri ya menginap di hotel, itu adalah dia adalah tamu VIP, dan tamu VIP itu adalah harus ditemani atau disambut dengan guest relation officer ini, gitu ya. Jadi FO bukan hanya senyum dan salam, bukan sekedar senyum dan salam, bukan sekedar menjadi resepsionis, tetapi kalian bisa jadi concierge, telepon operator, bisa jadi resepsionis, bisa jadi reservasi, atau bisa menjadi VIP handler atau yang dibilang guest relation officer. Ini ada beberapa tugasnya teman-teman, mungkin bisa dibaca sendiri ya. Di kanan juga ada foto. Jadi ini concierge yang menyambut tamu di lobi. Jadi pada saat kalian datang pertama kali di hotel, yang membukakan pintu kalian, yang menyambut kalian, dia bukan resepsionis. Dia adalah concierge. Tapi concierge ini adalah di bawah front office. Gitu ya. Kemudian pada saat kalian menginap di hotel membawa barang bawaan kalian dibawakan oleh staff front office. Staff ini namanya adalah concierge atau bellboy. Kemudian apabila kalian menginap di hotel ingin menanyakan informasi, misalnya Kak mau tanya ini kolam renangnya buka sampai jam berapa ya, misalnya Kak saya mau makan kopi, saya mau beli kopi gitu ya, kopi tuku di mana ya Kak, kopi tuku atau kopi apa ya Kak yang paling enak di dekat hotel ini. Itu dia, concierge ini tugasnya adalah sebagai pusat informasi tamu. Dia seperti Google dan ChatGPT ya, semua dia tahu. Ya, jadi dia pusat informasi tamu. Kemudian yang mau sewa mobil, sewa motor, itu juga di concierge. Oke ya? Oke. Bagian yang kedua adalah telepon operator. Selain jadi resepsionis, kalau di FO, kalian juga bisa jadi telepon operator. Tugasnya apa? Menerima telepon. Orang itu telepon ke hotel untuk apa? Untuk meminta bantuan. Contohnya, nomor 2 ya, mengelola permintaan tamu. Contohnya, kalian di hotel mau pinjam handuk. Kalian tidak perlu turun ke lobi, tetapi kalian cukup menelpon
telepon operator, sehingga handuk tersebut bisa diantarkan ke kamar kalian. Seperti itu. Contoh ya. Apalagi misalnya, pada saat kalian menginap di hotel, kalian merasakan bahwa AC-nya sangat panas. Jadi AC-nya ini nggak dingin gitu ya. Daripada turun ke lobi, kalian ini bisa menggunakan telepon yang ada di kamar hotel untuk memperbaiki AC-nya. Nah, siapa yang kalian telepon? Dialah telepon operator, bukan resepsionis. Gitu ya. Oke, tugasnya jadi mengelola pelayanan telepon, mengelola permintaan tamu, berkoordinasi dengan departemen lain, dan layanan backup. Jadi ini adalah tugas telepon operator. Gitu ya. Oke, sudah berapa tadi? Ada 2 bagian dari FO. Kalian bisa jadi konsiler, kalian bisa jadi telepon operator, dan kalian bisa jadi reception. Ini yang sudah sering sekali kalian lihat mungkin di video-video TikTok. Ya, reception itu tugasnya dia check in, check out, pendaftaran tamu, menangani pembayaran tamu, mengelola permintaan tamu, dia adalah di reception. Ya, oke. Selain jadi reception, bisa jadi apa lagi sih di FO? Bisa jadi reservasi. Reservasi ini salah satu departemennya Andani juga. Nanti kita bisa sharing atau kalian bisa langsung tanya ke Andani ya. Tugasnya Andani ini ngapain aja? Dia menerima pemesanan kamar, menginformasikan harga kamar, gitu ya. Memasukkan data ke dalam sistem dan mengecek pembayaran kamar. Selanjutnya, kalian bisa jadi guest relation officer. Dia menangani tamu VIP yang tadi saya bilang. Jadi kalau ada presiden datang, yang bertugas adalah guest relation officer-nya. Apabila ada Pak Menteri datang, yang menyiapkan kamarnya adalah guest relation officer-nya. Ini sepertinya Andani dulu juga pernah di guest relation officer. Mungkin nanti bisa di-share Andani ya. Jadi Andani selama di GRO, ngapain aja, pernah ketemu sama menteri siapa aja, pernah ketemu sama artis siapa aja. Ini adalah tugas guest relation officer. Oke teman-teman. Oke, dari bagian-bagian di FO ini ada beberapa bagian yang tidak harus bertemu dengan tamu. Paham ya maksudnya? Maksudnya dia tidak harus berdiri di lobi untuk bertemu dengan tamu. Jadi kalau ada yang bilang, Miss saya mau masuk FO Miss, tapi saya orangnya introvert gitu ya. Saya bisa sih ngobrol sama tamu, tapi kalau ketemu tamu langsung itu kok rasanya saya berdek gitu ya. Ada ya orang-orang seperti itu ya. Tapi dia tahu bahwa dia ini bisa berbicara, bisa berkomunikasi gitu ya. Di FO ini yang cocok untuk kaum-kaum seperti itu adalah di telepon operator dan di reservasi. Telepon operator ini hanya melayani tamu melalui telepon saja, tidak bertemu dengan orangnya. Tetapi dia harus punya kemampuan komunikasi yang bagus pertama. Kedua, bahasa Inggrisnya harus bagus. Kalau kalian malu ketemu sama tamu, nggak punya komunikasi yang bagus, bahasa Inggrisnya jelek, ya nggak usah di telepon operator, nggak bisa. Seperti itu. Kemudian ada lagi bagian yang tidak kelihatan sama tamu, tetapi dia adalah front office, adalah reservasi. Reservasi ini tugasnya adalah menjual kamar ya. Menjual kamar itu dengan cara apa? Bisa melalui telepon, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui chat di Traveloka, seperti itu. Kira-kira reservasi ini kelihatan nggak sama tamu? Enggak ya? Nggak kelihatan, dia nggak tampil di depan gitu, dia nggak ada di lobby, dia nggak kelihatan sama tamu. Tetapi reservasi ini harus mempunyai skill komunikasi yang bagus, skill bahasa Inggris yang bagus. Meskipun dia nggak berhubungan langsung sama tamu, tetapi dia memberikan informasi kepada tamu dengan cara telepon, dengan cara WhatsApp. Seperti itu. Gitu ya. Jadi dari 5 bagian ini adalah bagian-bagian yang akan kita pelajari di kelas front office, guys. Kita akan belajar 5 bagian ini, bukan hanya resepsionis saja yang check in dan check out, tetapi kita belajar gimana ngangkat barang, gimana menerima telepon, gimana menerima pesanan apabila ada yang mau pesan kamar, gimana caranya kalau ada presiden atau artis atau menteri datang ke hotel, seperti itu ya. Jadi ini adalah 5 bagian dan 5 pokok bahasan yang akan kita pelajari selama 6 bulan ke depan di kelas bonus. Seperti itu ya teman-teman ya.
Oke, sebelum ke topik selanjutnya, teman-teman, ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, saya minta tolong untuk ditulis di kolom chat dari sekarang ya. Nanti kita akan baca. Oke. Kita coba kita lihat kolom chatnya. Apakah sudah ada? Oh, ternyata banyak. Nanti ini akan dijawab dengan saya dibantu sama Andani ya. Saya dibantu dengan Kak Andani untuk membalas kolom-kolom chat ini. Oke. Selanjutnya teman-teman, ini ada video. Video ini adalah salah satu lobby di hotel di Thailand. Di sini kita bilangnya lobby activity ya. Di sini akan ditunjukkan bagaimana aktivitas yang ada di dalam lobby. Ya, aktivitas apa yang dilakukan oleh Chronovis. Oke, bisa lihat videonya teman-teman dan bisa dengar suaranya. Coba dijawab aja. Bisa Dengar. Dengar ya? Bisa. Bisa ya. Oke, kita bisa. Oke, thank you. Kita bisa lihat sedikit saja. Ini adalah aktivitas yang ada di lobby dan aktivitas yang dilakukan oleh petugas Chronovis di lobby. Oke, silakan teman-teman. Jadi ini adalah resepsi hotel tersebut. Ini adalah biasanya Thank you. Thank you teman-teman. So, ada satu kesimpulan dari saya. Jadi, Chronovis adalah departemen sebagai jantung operasional hotel dan wajah hotel atau citra hotel untuk pertama kalinya. Kedua, kesimpulannya ini yang paling penting ya. Pada kenyataannya, bekerja di FO tidak hanya bisa menjadi reception, tetapi bisa bekerja di bagian lain, seperti telepon operator, seperti concierge, dan atau di reservasi. Seperti itu. Oke, kita buka kolom chat untuk sesi tanya jawab. Ini adalah alumni ECL angkatan 27. Andani mungkin bisa on cam, Mbak. Andani, jadi Kak Andani ini yang sebelah kanan ya. Kak Andani pernah pernah OJT di Vasa Hotel Surabaya bintang 5. Kemudian yang di kiri Andani di Southern Surabaya. Sekarang Andani kembali ke Madiun dan Andani bekerja di Mercure Madiun. Oke teman-teman, sambil diklik kolom chatnya, bisa diklik kolom chatnya teman-teman. Oke, Andani sudah bisa on cam? Sudah. Halo.
Oke, Anda nih silakan sapa. Ada Pak Yo, ada Miss Puspa, ada teman-teman yang di sini. Untuk Anda nih Halo silakan. semuanya. Halo. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andani Nur Kumairo. Saya biasa dipanggil Andani. Saya berumur 20 tahun dan juga saya merupakan alumni NTL Madiun. Tepatnya saya angkatan 27. Saya berasal dari Kabupaten Madiun juga dan sekarang saya bekerja di Mercure Hotel Madiun sebagai reservasi agent. Halo. Oke, Andani, thank you udah join ya, Mbak. Oke, Andani bisa ceritakan nggak di selama bekerja selama belajar di NCL, kira-kira waktu itu apa yang membuat Andani memutuskan buat masuk Pronovis? Karena teman-teman ini juga pengen tahu kira-kira nih kalau aku masuk FO itu butuhnya apa aja sih, seperti itu. Kemudian yang kedua nanti Andani bisa ceritakan ya waktu di FASA itu Andani tugasnya ngapain aja. Seperti itu. Waktu jadi GRO Andani pernah bertemu dengan siapa aja dan tugasnya ngapain aja gitu ya. Ya. Oke, silakan Andani. Sebelumnya, alasan saya tertarik dengan front office sendiri adalah saya aslinya suka banget bertemu sama tamu ya. Contohnya kayak saya beneran bisa berinteraksi dengan tamu juga. Kemudian skill-nya juga saya beneran pengen jadi front office karena juga melatih komunikasi skill saya. Dan juga saya sangat senang dengan apapun yang kemudian saya juga pernah magang di Fasa Hotel Surabaya sebagai Guest Relation Officer atau GRO dan juga Guest Service Agent dan juga Telepon Operator. Tugas saya saat menjadi GRO tentunya adalah melayani tamu VIP, mulai dari menyiapkan amenities mereka. Jadi kita kayak menulis di hari itu ada VIP apa aja, kemudian kita catat berapa VIP-nya, kemudian kita juga mengorderkan amenities-nya, jadi kita order ke departemen kitchen juga, kayak kita order VIP-nya, VIP berapa dan jumlah kamarnya berapa begitu. Habis itu setelah VIP-nya siap, kita biasanya mengambil VIP-nya itu dengan troli yang GRO itu, kemudian kita set up di kamar-kamar juga. Dan juga kalau GRO itu kita harus set up-nya beneran urutan dengan nomor kamarnya sesuai dengan request tamu juga. Karena tamu itu ada request yang kayak city view maupun kamarnya ada request macam-macam ya. Biasanya tamu tuh ada request kayak, "Mbak, tolong ya kamar saya tuh yang high floor atau kamar saya yang dekat dengan lift dan juga kamar saya Ya, yang betul. ujung biar kayak preferensi tamu sendirilah. Jadi kita harus memisahkan antara itu semua. Habis itu sebagai GR juga saya ada request juga untuk kayak room decor. Jadi kayak misalkan tamu lagi anniversary, honeymoon ataupun wedding, itu mereka masuk VIP juga ya guys. Jadi kita harus menyiapkan amenities-nya. Contohnya kayak misal welcome cake. Jadi kita harus ada tulisan kayak happy wedding atau happy Selamat honeymoon. ulang tahun gitu ya, happy birthday gitu ya. Kalian pernah nggak biasanya sih guys lihat di TikTok yang itu loh, yang mirror art. Jadi yang kayak ada kaca, cermin itu, terus ditulis-tulisin kayak selamat datang di Hotel Fasa Surabaya atau happy honeymoon atau happy birthday. Tahu nggak? Pernah tahu nggak yang di TikTok yang suka dibuat selfie, mirror selfie itu loh. Itu juga disiapin sama GRO ya, Andani ya. Andani waktu itu sehari paling banyak nyiapin kamar atau coret-coret tembok, coret-coret cermin itu berapa kali Mbak? Yang paling banyak? Kalau biasanya sehari tuh bisa sampai 5 kali, aku pernah sampai 5 kali juga. 5 Habis kali itu ya? 5 kali. Habis itu kalau VIP emang banyak banget. Jadi kayak ada buah-buah yang di-set up. Aku paling banyak kalau nggak sendirian ya. Jadi kayak sehari itu bisa sampai 50-an gitu. Kalau waktu aku dulu training di Itu VIP semua ya 50 ya? kayak misal ada menteri dan juga ajudan-ajudannya biasanya. Itu tuh mereka VIP semua di masa. Ya ampun, terus yang nulis-nulis kayak happy honeymoon, happy anniversary gitu ya, sampai 5 kamar ya? Dan juga kalau room decor biasanya kita koordinasi juga dengan housekeeping team. Jadi housekeeping yang
misal ada honeymoon, mereka yang kayak membentuk towel art yang seperti kayak Betul, angsa yang mawar-mawar angsa, begitu. ya. Itu ya guys. Jadi di FO Anda nih bukan hanya jadi reception ya. Jadi kalian bisa jadi guest relation juga yang tugasnya untuk menyiapkan tamu-tamu VIP seperti itu. Anda nih waktu di Fasa Hotel Bintang 5 di Surabaya itu, saya kan lihat tuh kan banyak artis-artis, menteri-menteri, Presiden Jokowi, bahkan kalau ke Surabaya suka nginep di Fasa ya Mbak ya. Ya, Anda benar. ini Jokowi. pernah bantu siapa aja, pernah bantu VIP siapa aja, mungkin bisa di-share ke adik-adiknya, mungkin biar mereka tuh tertarik, oh ternyata di FO bisa ketemu ya sama VIP ini gitu. Karena kalau kita jadi GRO, otomatis kita kan melayani tamu-tamu VIP. Nah, artis biasanya itu di VIP-kan, itu harus di VIP-kan ya. Biasanya kalau saya artis, saya pernah bertemu dengan Angga Yunanda, kemudian Verrel Bramasta, habis itu siapa itu namanya? Aku lupa. Yang dari brand Ryan. Kemudian Saking banyaknya ya. Ivan Gunawan juga Presiden. pernah. Ivan Gunawan, habis itu yang suaranya bagus itu siapa? Luna. Saking banyak. Banyak ya. Kalau presiden, pernah ada tamu presiden nggak di hotel Anda ini dulu? Pernah, tapi nggak ketemu Miss. Waktu itu Pak Jokowi, pernah Pak Jokowi. Pak Jokowi ya. Terus menterinya, siapa yang Anda ini pernah bantu untuk VIP atau menyiapkan kamarnya? Kalau menteri saya pernah itu Pak Anies waktu itu, waktu jadi Menteri Pendidikan. Oh, oke. Dan saat di saya ketemunya sama Pak Bahlil yang lagi viral. Oh, Pak Bahlil juga pernah ya? Nginep di Fasa di hotelnya Anda ini. Oke, Dani. Kemudian dari Fasa, Anda ini pindah sekarang di Mercure Madiun. Nah, bagaimana pengalaman Anda ini di Mercure Madiun? Masih jadi GRO atau bekerja di bagian lain? Bisa ceritain ya ke teman-temannya Anda ini. Saya sebelumnya training juga di Fasa Hotel Surabaya. Lalu sesudah training, saya bekerja di Southern Hotel Surabaya. Saya di Southern sebagai front desk agent ataupun resepsionis. Jadi sebagai resepsionis, saya menghandle check-in dan check-out juga, menghandle pembayaran tamu, dan juga menghandle reservasi juga. Karena di sana front desk agent semuanya nyampur jadi satu waktu saya bekerja di Southern Hotel Surabaya. Saya bekerja di Southern itu sekitar 7 bulan. Habis 7 bulan, saya pindah ke Madiun, di Mercure Madiun sebagai reservasi agent. Dan sebelum saya training juga, saya training itu di guest service agent. Saya diajari juga cara handling reservasi itu gimana, dan juga cara telepon operator itu gimana. Jadi saya sudah memiliki pengalaman saat pindah di reservasi di Mercure Hotel Madiun. Sebagai reservasi, terutama kita menghandle semua reservasi ya, yang masuk melalui OTA, dari email, kemudian dari sales, dari telepon, dari WhatsApp, pokoknya dari semuanya deh, kita jual kamar semuanya. Habis itu kita memprosesnya ke dalam sistem hotel, notes untuk request-nya, untuk payment-nya bagaimana, kita harus note satu-satu. Kita harus memastikan yang diminta tamu sudah sesuai dan sudah kita masukkan ke dalam sistem. Sehabis itu, kita konfirmasikan juga ke departemen FO. Jadi untuk tamu ini request-nya ini ya, tolong dibantu note ya, gitu. Jadi kita harus tidak boleh miskomunikasi antara reservasi dan juga resepsionis. Karena kita kan nggak ketemu tamu. Otomatis yang check-in tamu adalah reception. Jadi kita nggak boleh miskomunikasi. Kayak misal, tamu ini udah aku note segini kok, tapi request-nya nggak sesuai ya. Jadi kita harus make sure terlebih dahulu sebelum tamu itu check-in. Jadi kamarnya harus siap juga sebelum kita memberikannya kepada tamu. Sebagai reservasi juga, saya juga sebagai telepon operator juga sih. Jadi kayak mengangkat telepon yang masuk dari luar maupun dari dalam. Kalau dari dalam biasanya mereka tuh seperti yang dibilang Miss Lintang tadi, ada request yang kayak minta AC-nya nggak dingin juga. Jadi kita yang harus menyampaikannya ke departemen terkait, seperti kita menyampaikan ke tim engineering,
Pak mohon dibantu ya kamar begini, infonya AC-nya kurang dingin gitu. Mohon dibantu segera ya, tamunya mau istirahat gitu. Jadi nanti housekeeping-nya yang akan datang ke kamar. Di situ kita juga menyampaikan request. Ya, misal ada tamu juga yang meminta towel tambahan, meminta setrika, ataupun tambahan slipper, kita juga yang menyampaikannya juga kepada tim housekeeping. Seperti itu. Oke, Andani kan pernah nih ya, tadi saya udah bilang kalau DFO itu nggak harus ketemu sama tamu langsung. Jadi ada nih, Andani kan waktu OJT dia di guest relation, ketemu tamu banget lah ya kalau guest relation kan. Nah, kalau sekarang kan kayak reservasi sama operator, which is Andani tidak bertemu langsung dengan tamu, tapi Andani punya kemampuan berkomunikasi yang baik dengan tamu seperti itu. Mbak, menurut kamu enakan mana? Di telepon operator atau di GRO? Kalau menurut saya enak semua sih, misal aku nggak bisa milih, jujur aku suka juga ketemu sama tamu, dan juga telepon operator juga suka. Tapi kadang kalau telepon operator, ya tuh harus siap yang kayak bosan gitu. Jadi kayak setiap hari nggak selamanya hotel itu rame. Jadi kayak ada high occupancy, ada juga low juga. Nah misalkan kalau hotel lagi rame, itu telepon beneran bunyi terus. Ya. Telepon tuh bunyi terus ya, banyak yang minta ya tamunya ya. Tapi kalau misal hotelnya lagi sepi, itu yang telepon juga jarang banget dan di situ biasanya bosen banget. Tapi kalau GRO, kita kan kalau hotel lagi sepi, biasanya kita lagi ngobrol-ngobrol sama tamu tuh lebih gampang banget. Jadi kita bisa ngobrol lebih dekat sama tamu dan juga biasanya kita minta review untuk tamu. Gimana sih Pak selama menginap di hotel? Jalan nggak? Happy nggak? Gitu. Jadi kita sharing-sharing kalau jadi GRO. Oke, Andani. Terakhir ya pertanyaan dari saya. Andani pernah nggak dapat komplain atau dapat tamu yang mintanya di luar akal gitu? Jadi mintanya aneh-aneh. Permintaan tamu apa yang menurut Andani di luar nalar, tapi harus Andani bantu? Iya. Pernah nggak, Mbak? Banyak banget. Kalau diceritain ya nggak habis-habis ya, misalnya kayak Iya, satu aja yang paling tidak masuk akal gitu. Permintaan tamu yang tidak masuk akal, tetapi Andani sebagai seorang front office harus bantu. Apa tuh? Waktu itu saya jadi service agent, resepsionis di Sultan Hotel Surabaya. Waktu itu aku shift siang, jadi sekitar jam 11 malam itu kayak aku udah mau closingan, udah mau tutup shift. Terus kemudian tiba-tiba pulang lah ya. Ada telepon yang angkat, aku yang angkat juga, bisa dibantu Bapak. Terus ternyata tamu itu komplain karena kamar sebelahnya berisik karena ada suara orang dengkur keras banget. Jadi kayak wah harus gimana gitu. Ternyata itu pintunya tuh nggak ditutup rapat, otomatis masih ada celahnya begitu. Jadi pintunya kayak masih dijaga gitu. Dan otomatis suaranya tuh entah kenapa kok kedengeran sampai kamar sebelahnya juga. Saking kerasnya mungkin. Terus Andani gimana? Bangunin tamunya nggak? Telepon nggak tamunya? Pertama kita lakukan ya kalau kita lagi handling komplain ya kita dengerin dulu. Habis itu kita meminta maaf atas ketidaknyamannya tersebut. Habis itu saya konfirmasikan juga, mohon ditunggu sebentar ya Bu, kami tanyakan kepada tim terlebih dahulu, nanti kami akan update segera ya. Habis itu saya berkoordinasi dengan, waktu itu yang shift malam ada supervisor saya, kayak, gimana nih Pak, ini tamunya gini, gitu. Lalu kita memikirkan bersama, lalu kami memutuskan untuk nge-move kamar. Jadi kita move kamar itu, dipindahkan kamarnya ya, biar nggak jauh-jauh dari yang mendengkur itu ya. Kalau pindah diusahakan yang masih satu lantai juga sih, agar mempermudah untuk mengangkut barang-barangnya juga. Lalu habis itu saya naik ke lantai tersebut, saya masih ingat banget waktu itu di lantai 11. Habis itu saya konfirmasi bahwa ini kamarnya sudah siap, nanti saya bantu pindahkan. Ternyata nggak habis dari situ, bapaknya juga nggak bilang kalau emang bapaknya ini mohon maaf sekali lagi sakit juga dan juga membutuhkan kursi roda. Waktu itu emang saya nggak bawa, otomatis saya turun lagi. Karena kalau shift malam memang
kalau jam segitu emang sudah dikit banget yang in charge, jadi security pun lagi jaga. Otomatis saya harus handle sendiri nih. Kemudian saya turun ngambil bapaknya itu untuk pindah kamar dan juga membawakan barangnya. Gitu aja. Oke, Andani. So thank you banget ya ceritanya. Sekarang mungkin kita ke sesi tanya jawab ya. Nanti Andani mungkin bisa bantu saya buat menjawab pertanyaan ya. Oke, teman-teman, saya kembalikan ke Miss Puspa. Silakan, Miss. Terima kasih banyak Miss Lintang dan juga Kak Andani atas materi yang luar biasa dan juga sharingnya buat teman-teman biar lebih tahu ini tentang front office. Ini saya lihat sudah ada pertanyaan dari kolom chat, Miss. Permisi Miss Lintang, tadi saya baca riwayat kerjanya dari FO pindah ke F&B dan housekeeping di hotel. Apakah itu memungkinkan? Oke, ini dari siapa? Dari Kak Dari Cahya Kak Nugraha Cahya. ya. Oke, thank you buat pertanyaannya. Itu kalau bertanya pada saya, kenapa saya berpindah-pindah? Karena dulu di kampus saya belajar semua departemen ya, tidak seperti di NJL, seperti itu. Tetapi waktu saya masuk ke hotel, dan pengalaman dari murid-murid saya atau alumni NCL sebelumnya, bisa nggak sih pindah-pindah departemen? Itu bisa. Ya. Ada beberapa anak front office yang dipindah ke F&B, beberapa anak F&B yang di front office, beberapa anak housekeeping yang di F&B itu bisa ya. Jadi tergantung sama kemampuan kalian. Dan mohon maaf, dan cocok atau enggak kalian di departemen tersebut. Misalnya nih, kalian pengen pindah housekeeping, tapi fisik kalian ini nggak kuat. Jadi kalian mungkin tidak akan diperbolehkan pindah ke housekeeping. Oh, kalian skill komunikasinya bagus banget. Ya, kalian bisa di F&B atau di front office. Tetapi di F&B kalian butuh fisik yang kuat. Kalau kalian fisiknya nggak kuat, mungkin tidak memungkinkan kalian di F&B. Ya, semoga membantu ya Mbak. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, Miss Puspa. Dari Kak Cici, permisi Miss Lintang, saya mau tanya kalau tinggi badannya 150 itu bisanya di mana, Miss? Oke, kalau 150 kita di FO sepertinya kurang. Mbak, mohon maaf, mungkin bisa kalau tinggi badan itu standar di 155 atau 160. Ya, pun kalau kita di bawah 160, kita harus pakai heels yang tinggi ya, Andani ya. Yang kayak heels yang kayak 3 cm atau 5 cm. Jadi sepatu yang tinggi. Jadi harus tinggi kalau di front office untuk tinggi badannya. Betul. Ini menjawab juga pertanyaan Mas Adit ya. Apakah ada persyaratan tertentu terkait dengan tinggi badan? Ya, kalau tinggi badan di front office 155 sampai 160. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau kalian ingin bertanya secara langsung, boleh ya. Raise hand atau langsung dibuka aja mikrofonnya supaya kita bisa dengar di sini. Oke, ya teman-teman, ada yang mau tanya lagi bisa langsung raise hand atau di unmute untuk mic-nya. Atau mungkin Pak Yo, ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan? Saya rasa cukup Miss Lintang, penjelasan Miss Lintang dan Kak Andini ini sangat luar biasa ya, menginspirasi teman-teman yang ingin masuk ke front office ya. Silakan teman-teman, bagi yang ingin bertanya bisa langsung open mic ya. Ada pertanyaan lagi dari Kak Maya. Miss, izin bertanya, kalau di HK untuk tinggi 150 cocok nggak? Ini mungkin bisa ditanyakan di sesi housekeeping ya, di hari Rabu. Untuk housekeeping. Oke, ini satu lagi Mas Al ya. Miss, izin bertanya, kalau memiliki tinggi badan 185, cocoknya di departemen apa ya, Miss? Oke, Anda nih. Kira-kira di departemen apa ini Anda nih? Di FO cocok lah ya? 185 FO cocok banget. Iya, cocok banget. Kira-kira di mana nih Anda nih? Di reception atau di concierge gitu ya?
Kalau biasanya cowok kalau tinggi bisa di reception juga maupun di concierge. Tapi kalau biasanya kalau tinggi emang banyak di reception juga sih, Miss. Iya di reception ya, di concierge juga cocok kan Dani. Jadi kalau pas dorong troli itu nggak tenggelam gitu, dia bisa tingginya di atas troli gitu ya sih. Kalau concierge ya. Di concierge mas cocok, di reception juga cocok. Oke, ada pertanyaan lagi? Mas Cahya Nugraha lagi. Nis, izin bertanya lagi untuk FO kapal pesiar, apakah magangnya sama di dalam negeri atau bisa memilih? Oh, bisa dijawab oleh Miss Puspa atau Pak Yo di akademik. Bisa diulangi Mas Lintang? Kebetulan mungkin saya ada beberapa kendala dari teman-teman tadi. Chat saya juga nggak bisa muncul. Ya, Oh, nggak bisa ini ya. Oke. Silakan Miss Puspa yang dari Pak apa Kak Cahya Nugraha. Cahya. Permisi, Miss, izin bertanya lagi untuk FO kapal pesiar, apakah magangnya sama di dalam negeri atau bisa memilih? Oke, teman-teman, bila teman-teman ingin masuk front office, maknanya kalau mau ke kapal pesiar mungkin akan chance untuk berangkatnya sangat sedikit ya. Peluang untuk berangkat di kapal pesiarnya sangat sedikit karena FO yang ada di kapal pesiar itu rata-rata dia harus bisa berbahasa lain selain daripada bahasa Inggris. Nah, jadi harus bisa menguasai bahasa lain selain bahasa Inggris. Misal dia bisa menguasai bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, seperti itu. Jika memiliki kemampuan bahasa lain selain daripada bahasa Inggris, saya rasa FO ke kapal pesiar bisa. Rata-rata FO itu yang ada di kapal pesiar, mereka yang kebanyakan bukan dari negara kita gitu. Rata-rata mereka dari negara Eropa, ya, dari Eropa dan Amerika. Yang notabene mereka sudah berbahasa Inggris sebagai bahasa pengantar mereka sehari-hari, sehingga akhirnya mereka masuk kapal sudah belajar bahasa lain. Seperti itu. Jadi kalau punya keinginan ke kapal pesiar, langsung selesai dari pendidikan dan punya pengalaman kerja, langsung ya, mungkin setelah 1-2 tahun ke depan mau ke kapal pesiar, saya rasa jangan memilih FO terlebih dahulu bila bahasa Inggrisnya kurang, tidak memiliki kemampuan bahasa lain. Mungkin saya mau tanya pada Miss Lintang sama Kak Andini ya, kalau mau masuk FO harus lancar bahasa Inggris nggak? Seperti itu. Itu silakan Andini menjawabnya. Kalau masuk FO, emang kita harus komunikasinya yang bagus dan juga bahasa Inggris beneran sangat penting banget kalau departemen front office. Jadi kita harus belajar banyak dengan front office. Tapi jangan khawatir kalau di NCL Madiun nanti kita akan diajarkan bahasa Inggris juga dan pengajar-pengajar yang profesional ada dari Mr. Christian dan juga biasanya Mr. Aziz. Kalian akan diajari berbahasa Inggris, kemudian cara-caranya, kemudian handling komplainnya juga akan diajarkan juga ketika kelas. Karena memang bahasa Inggris kalau dari front office juga sangat penting sekali untuk komunikasi kami juga. Betul, thank you. And then harus bisa bahasa Inggris ya guys. FO itu harus bisa berkomunikasi dengan baik di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau berkomunikasi bahasa Indonesia aja kurang baik, apalagi pakai bahasa Inggris, nanti jadinya miskomunikasi. Oke, pertanyaan selanjutnya ini agak nyambung. Kalau mau apply ke kapal pesiar itu bisa langsung melalui lembaga NCL atau harus ada studi lanjut? Kalau studi lanjutnya tidak ada ya teman-teman. Pada dasarnya kalau kalian mau ke kapal pesiar harus memiliki 3 syarat ya. Syarat pertama terkait dengan syarat fisik ya. Jadi secara fisik teman-teman jasmani dan rohani baik, itu biasanya dibuktikan dengan medical check up. Syarat yang kedua adalah syarat dokumen. Dokumen ini berarti kalian harus punya paspor, harus punya basic safety training, harus punya seaman book. Itu 3 dokumen dasar yang kalian wajib punya sebelum kalian ke kapal pesiar. Ya, 3 wajib dokumen ya, paspor,
BST, dan juga Seaman Book. Nanti beberapa kapal mensyaratkan ada beberapa dokumen tambahan, tapi yang paling utama 3 itu terlebih dahulu. Syarat yang ketiga adalah memiliki pengalaman. Nah ini yang memiliki pengalaman ini yang penting. Ada beberapa kapal di mana kalian selesai daripada magang bisa langsung apply. Namun posisinya sangat bawah. Macam kalau kalian masuk ke F&B service atau kitchen, itu biasanya masih ke pot washer atau steward atau galley steward. Jadi tukang cuci piring. Itu pula dengan housekeeping, posisinya juga masih lower ya, seperti public area attendant, pool attendant, ataupun carpet attendant dan sebagainya seperti itu. Jadi pastikan kalian memiliki syarat punya pengalaman. Pengalaman ini nanti juga membawa pengalaman kalian dalam belajar bahasa Inggris. Ini sangat penting. If you really want to go to the cruise ship, the most important thing that you can communicate in English fluently. Ya, jadi sangat penting. Harus bisa bahasa Inggris secara lancar. Tanpa bahasa Inggris, meskipun kalian punya keinginan, akan sulit nanti bisa ke kapal pesiar. Oleh sebab itu, teman-teman bisa mempersiapkan dirinya baik-baik. Kalau sudah niat belajar ke NCL, berarti belajar bahasa Inggrisnya harus kuat dong, harus sering dong, seperti itu. Nanti di pembukaan, Pak Yo dan tim akan memberikan kalian sebuah gambaran bagaimana belajar bahasa Inggris lebih cepat ya. Yang penting adalah sacrificing your time, ya, mengorbankan waktu kalian, seperti itu. Kalau nanti belajarnya di NCL, you only have 6 months here, ya. And if you spend your time with just having a coffee with your friends, going hangouts with your friends, and you do not sacrifice yourself to study English, ya, I think it will be very hard for you to claim your dreams to be a good hoteliers or cruise ship fighters, ya, seperti itu saya rasa. Oke, ada lagi mungkin. Ini cukup banyak yang menanyakan mengenai kapal pesiar, Pak Jo. Saya rangkum dulu untuk yang kapal pesiar dulu ya kita jawab. Silakan Miss Puspa, kebetulan saya nggak bisa baca. Iya Pak. Permisi, Miss ingin bertanya lagi, kalau FO kapal pesiar sulit bagi kita, apa jurusan yang lebih mudah? Ini juga ada 2 pertanyaan yang sama. Jika untuk FO kapal pesiar agak susah, lalu bagaimana dengan kesempatan hotel-hotel luar negeri? Ya, saya jawab pertanyaan pertama yang terkait dengan kapal pesiar departemen lain ya. If you really want to go to the cruise ships, I suggest you to go to F&B service or housekeeping ya. They offer many opportunities for Indonesian citizenship ya. Saya rasa bisa pilih 2 departemen itu. Terus bagaimana dengan FO yang ingin ke luar negeri? Again ya, the opportunity is big. There are a lot of opportunities to be a frontliner outside of Indonesia. However, the most important thing is the quality of your English. Benar ya, Miss Lintang ya? Betul, Pak. Betul. Ya. Di hotel dalam negeri aja, kalau di front office, Inggrisnya juga harus berkualitas ya. Terlebih di luar negeri. Gitu. Ya. We don't have a lot of alumni of front office who's joined in abroad hotels. Hanya 3 orang. Every time we send the students outside of Indonesia, they speak English well. Seperti itu. Yeah. So make sure if you want to join the front office departments and you have a dream to go abroad, you must speak English fluently. Seperti itu. It will be better lah. Dibanding kamu masih belajar ya. Seperti itu. Kalau mau cita-citanya ke luar negeri. Ada lagi, silakan Miss Puspa. Ini
izin bertanya terkait dokumen untuk ke kapal pesiar. Apakah pihak NCL akan membantu step-stepnya? Yes, we will help you. We have a lot of agreements with some of PST and Simenbook Academy, ya. Ada yang di Sidoarjo, ada yang di Jawa Barat, di Jawa Tengah, ada juga seperti itu. Kami akan bantu semuanya. Kalau masalah dokumen aman lah, masalah dokumen aman. Yang paling penting, kalau teman-teman nih, semua yang mendengarkan Microsoft Teams hari ini, kalau mau ke kapal pesiar, sekarang pertanyaan saya kembalikan ke teman-teman, bagaimana bahasa Inggrisnya, ya? Karena kapal pesiar itu tidak lazim di Indonesia, ya. Kapal pesiar tidak banyak yang datang ke Indonesia. Kebanyakan kapal pesiar itu di Amerika dan Eropa. Itu yang pertama. Yang kedua, bangsa kita ini, negara kita ini, passengers-nya jarang sekali yang naik kapal pesiar. Saya tanya kepada 162 orang di sini, siapa yang pernah liburan dan naik kapal pesiar? Hampir jawabannya belum ada atau Belum pernah. Ya. sedikit belum pernah. Atau mungkin kalau bisa ya paling jawabannya ya nggak banyak lebih dari 10 orang seperti itu. Namun orang-orang yang ada di Amerika dan Eropa, mereka itu sangat familiar dengan kapal pesiar. So, bisa bayangin teman-teman, kalau teman-teman nanti berangkat ke kapal pesiar, and you do not have any good communication in English, it will be a struggle for you to be attendants or workers in a cruise ship, ya. So please, teman-teman yang pengen banget ke kapal pesiar, NCL pasti bantu. Baik mulai prosesnya, dokumennya, nanti juga mau ke interview juga, nanti kita akan ada latihan-latihan interviewnya. Tapi pertanyaannya, bahasa Inggrisnya bagaimana? Yuk belajar bareng-bareng ya, belajar bareng-bareng. Saya rasa 168 orang di sini tuh semuanya sedang belajar semua gitu loh. Jadi saya rasa yuk belajar bahasa Inggrisnya baik-baik seperti itu. Ada lagi, Miss Puspa? Ini tadi sebenarnya sudah disampaikan juga untuk FNB dan HK, apakah juga bisa berkesempatan bekerja di kapal pesiar? Yes, bisa sekali. Lalu ini juga ada, iya Miss. Silakan Miss Lintang. Ada pertanyaan dari Hasan, Mas Hasan, dan Ya, gimana? Mas Fidus. Mungkin Ya, ini terkait dengan FO dan FNB. Oke, dari Mas Hasan, halo Miss, izin bertanya untuk Departemen FO dan FNB, kira-kira kesempatan jenjang karirnya sebagai seorang yang berpengalaman lebih menjamin yang mana? Oke, ini saya jawab dulu ya, Mas Hasan ya. silakan. Untuk berkarir di FO dan FNB ini sebenarnya jenjang karir itu sama ya. Jadi kalian start dari OJT atau anak training, kemudian kalian jadi staff. Setelah staff kalian bisa jadi supervisor, asisten manager, dan manager. Mungkin materi ini akan kita bahas di materi saya selanjutnya di hari Kamis ya, tentang kesempatan jenjang karir di front office ataupun di FNB seperti apa. Ya, tapi hanya sedikit yang ingin saya sampaikan di sini. Kalau di front office, timnya atau timnya itu lebih sedikit ya daripada di FNB. Kalau di FNB itu satu restoran bisa, yang bekerja di restoran tuh bisa sampai 15 sampai 20. That's why kesempatan kerja itu lebih banyak di FNB gitu ya. Karena dalam satu restoran aja yang kerja itu bisa 15 sampai 20 gitu ya. Tapi kalau di front office ini, kita bekerja di tim yang kecil. Jadi timnya tuh nggak sebesar FNB. Jadi yang bekerja di FO ini paling cuma 5 orang, 6 orang, 10 orang, seperti itu. Jadi timnya tuh kecil. Apabila timnya kecil, jadi kesempatan untuk berkarirnya lebih banyak yang di front office. Tapi berkarir itu nggak bisa cepat ya. Saya pun juga meniti karir itu juga. Dari staff ke supervisor aja 4 tahun. Dari supervisor ke asisten manajer aja 4 tahun. Sampai ke jadi manajer aja itu total 12 tahun dari posisi staff.
Ya, nanti kita akan bahas, Mas Hasan, di hari Kamis, apa itu berkarir gitu ya. Oke, satu lagi Pak Jo, izin. Permisi Miss, izin bertanya, apakah BB berlebih mempengaruhi saat melamar bekerja di FO? Iya. Jadi kalau di FO memang kita harus proporsional gitu ya. Berat badan dan tingginya harus proporsional. Seperti dengan tinggi badan tadi. Ini juga beberapa banyak yang menanyakan mengenai tinggi badan, mungkin bisa Miss Tinggi badan. Lintang sampaikan kembali. Oke, baik. Untuk tinggi badan, teman-teman, kalau di FO itu di 158 sampai 160. Ya ampun, cuman beda 2 cm ya. Kita jadi intinya nggak boleh di bawah 158 lah. Pun kalau kalian punya tinggi badan di bawah 160, itu kalian harus pakai sepatu tinggi, pakai high heels. Kalau untuk yang cewek, ya. Kalau cowok, udah jelas nggak bisa. Masa kalian pakai high heels yang cowok? Nggak mungkin ya. Jadi yang cowok syaratnya adalah harus Miss Lintang masih ada di ini mungkin kita lanjut saja untuk pertanyaan selanjutnya Pak Jo. Untuk OJT Ya. apakah nanti sepenuhnya dibantu oleh pihak NCL? Nah, ini petugas OJT-nya yang baca yang baca pertanyaan. Ya, dibantu ya. Kalian mau ke luar negeri atau di dalam negeri, semuanya nanti akan dibantu NCL ya. Seperti itu. sorry, terputus ya. Iya, Miss Lintang. Iya, Miss. Oke. Sorry. Baik, Miss, bisa lanjut. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab ya teman-teman. Untuk mengenai tinggi badan, ini cukup banyak yang menanyakan mengenai tinggi badan dan juga berat badan ya. Jadi kalau misalkan masuk di FO, tingginya sudah disampaikan Miss Lintang tadi di antara 158 sampai 160 cm dengan berat badan proporsional. Ini kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Jadi buat FO kapal pesiar bagi kita sulit ya, apa di NCL belum pernah? Terus juga ini langsung saya sambung aja ya Pak. Apakah NCL ada bekerja sama dengan agen kapal pesiar? Mungkin itu dulu Pak. Oke. Pertanyaan pertamanya, apakah alumni FO ada yang sekarang bekerja di FO? FO kapal pesiar, jawabannya yang dari Departemen FO langsung ke kapal pesiar jadi FO, saya harus jawab jujur, belum pernah ada. Tapi, mungkin kalian. Tapi, apakah yang sekarang bekerja di kapal pesiar, ada yang bekerja di FO? Banyak. Kalau itu banyak, seperti itu. Ada beberapa alumni yang mereka dulu dari F&B Service, terus kemudian pindah ke FO, itu juga ada yang seperti itu. Sekali lagi teman-teman, teman-teman bisa baca nanti di websitenya agen-agen kapal pesiar ya. Kalau mereka sedang membutuhkan FO, biasanya dalam syaratnya harus bisa berbahasa Mandarin, harus bisa berbahasa Jerman atau bahasa Spanyol seperti itu. Pasti ada syarat bahasa lain selain dari bahasa Inggris. Jadi, if you can speak another language beside of English, why not? You can join to a front office department, have a experience, and apply for the cruise ships. Saya rasa itu akan lebih baik ya. Apakah NCL bekerja sama dengan agensi? Pertanyaan yang kedua, yang tadi disampaikan oleh Ms. Puspa, ya. Kita bekerja sama dengan banyak agensi ya. Nanti teman-teman tinggal mengatur sesuai dengan syarat dan ketentuannya ya. Seperti itu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah ini dengan skill kayaknya? Raisen? Oh iya. Mungkin kakak siapa ini? Kak Dio mau open mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Oh, tidak jadi rasanya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dengan skill bahasa Inggris yang sudah baik dan setelah melakukan OJT langsung bisa apply ke cruise ship atau minimal memiliki pengalaman 2 tahun untuk apply? Bisa, tapi ya again ya, itu posisinya nanti bawah loh ya, posisinya bawah.
Itu posisinya dimulai dari garis Juet. Kalau teman-teman mau berkarir dari bawah, ya enggak apa-apa. Banyak kok alumni MCL yang mulai karir dari bawah. Seperti itu, bisa. Ada pertanyaan lagi, Pak. Misal 6 bulan itu belum bisa menguasai bahasa Inggris, itu bagaimana? If you cannot speak English well in a 6 months, belum bisa ya 6 bulan bahasa Inggris. Nah, saya rasa teman-teman harus berkarir dulu dalam negeri ya, sambil mengasah bahasa Inggrisnya. Dan saya rasa belajar bahasa Inggris itu kalau diniatin dari awal, korban waktu, terus buat komunitas dengan baik selama ada di NCL, berteman dengan orang yang tepat. Saya rasa ada banyak orang masuk NCL, mereka punya tujuan dan keinginan masing-masing, dan ketika kalian bisa menemukan teman yang tepat untuk diajak belajar bareng bahasa Inggris, karena memang ya bahasa Inggris kan bukan ilmu kebatinan ya, belajar batin aja, saya tahu, saya paham, tapi nggak pernah diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari ya agak susah, seperti itu. Jadi saya rasa ada begitu banyak alumni NCL yang mereka 6 bulan sudah bisa menguasai bahasa Inggris sampai level A2 ya, A2. Kalau bahasa Inggris itu levelnya mulai dari A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Ketika mereka sudah selesai pendidikan, rata-rata mereka sudah A2 dan B1 seperti itu. Ya. Ini untuk 2 pertanyaan terakhir. Langsung saya ini ya, Pak, jadikan satu. Kalau OJT itu bisa keluar negeri atau hanya dalam negeri? Jika bisa, persyaratan terberatnya apa? Terus untuk pertanyaan yang kedua, kalau OJT di luar negeri, biaya ditanggung NCL atau siswa? Oke, Miss Puspa mungkin bisa bantu. Miss Puspa kan petugas pemagangan. Yang terberat apa, Miss Puspa? Kalau yang di dalam negeri terberat adalah bahasa Inggris. Yang keluar negeri maksudnya? Luar negeri. Ya. Seperti itu ya, kembali lagi ya teman-teman, if you really wants to go abroad, remember you will visit the other country who do not speak Indonesians. So how do you communicate then? You communicate in English. Ya. Yang tantangan terberatnya itu sih bahasa Inggris. Yang paling berat kalau mau ke luar negeri. Itu. Terus yang kedua, untuk biayanya bagaimana? Untuk biayanya nanti ditanggung oleh teman-teman sendiri ya. Karena biaya itu bukan untuk NCL. Biayanya itu untuk teman-teman sendiri. Biayanya apa? Buat paspor, fly visa, tiket pesawat, itu biayanya yang nanti buat teman-teman sendiri. Bukan buat NCL, seperti itu. Ya. Oke, ada lagi, Miss? Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Oke, saya rasa ini juga 10.32 ya. 30 ya. Sudah sesuai dengan waktu kita. Jangan lupa teman-teman, masih ada 5 seri lagi untuk kalian bisa bergabung. Hari ini belajar FO mungkin langsung pengen FO semua, kayaknya menarik nih Miss Lintang. Tadi saya dengar, kalau saya awam gitu ya, nggak pernah dengar perhotelan, saya pengen kayak Miss Lintang semua. Tapi besok kira-kira besok apa? F&B service ya Miss Puspa ya? Iya. Apakah nanti teman-teman akan ke F&B service semua? Oke. Kita sesuaikan saja sama kemampuannya ya teman-teman ya. Ya. Oke, mungkin sebelum ditutup, Miss Puspa bisa untuk link absensinya ya. Ya. Silahkan teman-teman mengisi absen terlebih dahulu. Linknya di-share oleh Miss Puspa di kolom chat. Seperti itu. Yang tidak bisa mengakses kolom chat bisa chat saya, nanti saya kirim linknya dengan bukti screenshot kalian menghadiri Microsoft Teams hari ini. Ya. Sudah di-share ya.
Iya, sudah. Mungkin ada tambahan lagi yang ingin disampaikan Pak Jo, Miss Lintang atau Kak Andani? Ada Dari satu saya, lagi nih sedikit. silakan Miss Lin. Hey, teman-teman, so thank you sudah join sharing session hari ini ya, yang pertama. Untuk departemen yang akan kalian pilih, kalian pasti tentunya pernah ya lihat scroll TikTok mungkin gitu ya, kalau kalian pengen kerja di FO misalnya, atau di hotel gitu ya. Mungkin kalian juga, mungkin kalian tertarik, tapi kalian harus bisa membaca kemampuan kalian sendiri. Yang Andani bilang, komunikasinya harus baik. Ya, harus bisa. Bisa nggak kalian nih berkomunikasi dengan baik? Yang Pak Jo bilang, bahasa Inggrisnya harus bagus gitu. Jadi, boleh kalian tertarik nanti dengan FO, F&B, atau housekeeping, tapi nanti kalian juga harus disamakan ya sama kemampuan kalian. Seperti itu. Masih ada waktu beberapa minggu ya, Miss Puspa ya, untuk kita tes, pre-test departemen. Jadi mungkin kalian bisa memilih kira-kira cocok nggak ya buat saya. Itu kalian harus paham betul ya, apakah departemen yang kalian pilih itu betul-betul cocok dengan kalian. Seperti itu. Oke teman-teman, dari saya itu saja cukup Miss Puspa. Thank you Andani untuk waktunya. Thank you Pak Jo. Thank you teman-teman semua. Kita ketemu hari Kamis. Terima kasih banyak Miss Lintang, Kak Andani. Terima kasih sudah membagikan pengalaman yang luar biasa kepada teman-teman semua. Terima kasih juga kepada Pak Jo sudah membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dari materi yang disampaikan Miss Lintang, kita belajar bahwa FO tuh bukan cuma senyum dan salam aja, tapi merupakan departemen yang menjadi wajah sebuah hotel. Kita juga mengenal berbagai bagian di dalam front office seperti resepsionis, reservation, concierge, telepon operator, dan guest relation officer. Meskipun nggak semua bagian nih langsung berhadapan dengan tamu, tapi setiap peran membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik dan juga ketelitian dan kerjasama untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Semoga materi dan sharing session hari ini dapat menambah wawasan sekaligus menjadi inspirasi bagi teman-teman Angkatan 31 dalam mengenal dunia perhotelan, terutama di front office. Sekali lagi terima kasih banyak pada Miss Lintang, Kak Andani, dan juga Pak Jo, dan juga teman-teman Angkatan 31 yang sudah mengikuti pengenalan departemen dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di pengenalan departemen berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum Thank you, warahmatullahi guys. wabarakatuh.